Masa kini kita terlatih untuk tidak sembarang percaya sebenarnya. Ya. Karena sekarang kan langsung cross check bisa. Gitu. Ya, apa saja yang saudara dengar langsung bisa dicek sebenarnya kalau saudara mau, ya. Langsung bisa dicek ini kebenarannya. Ini benar enggak berita ini? Langsung bisa dicek. Jadi sebenarnya masa kini saudara, orang lebih sulit untuk percaya. Saudara melihat ya, apalagi dengan ribuan mungkin jutaan hoax. Ya, yang berseliweran di mana-mana yang kemudian membuat saudara ya, apalagi yang sudah terlanjur percaya tadinya. Kemudian dia baru tahu. Wah, ternyata yang aku percaya ini hoax. Aku percaya ini berita palsu rupanya. Bayangkan misalnya saudara mendukung seseorang yang saudara pikir wah ini nih, ini yang paling murni, yang paling bersih dan yang pokoknya yang paling gitu. Dan kemudian saudara dikejutkan ya. Ternyata yang kau percaya itu palsu. Indonesia pernah belajar ya dari itu pelajaran sejarah masalahnya. Diajar kepada kita saudara ya. Di sekolah-sekolah bayangkan, saya tidak tahu itu pelajaran sejarah mulai dari kapan ya. Tapi yang jelas itu itu sangat tertanam. Begitulah cerita Indonesia, begitu kan? Dan kemudian kita dikejutkan ternyata semua bohong. Ya. Dan pelajaran itu kemudian menghilang ya. Anak-anak ini mereka sudah menikmati pelajaran sejarah yang baru. Tidak seperti kita waktu itu kan puluhan tahun ya. Kita disuguhkan dengan sejarah yang ternyata palsu. Yang ternyata ini begitu ya. Semua kita tahu. Ya. Mula-mula sebelum itu mencuat ke atas, saya paling jengkel saja ya dengan orang yang menjelek-jelekan pemerintah waktu itu. Iya saudara ya. Saya terbangun dan kamu nih macam-macam ya. Itu saudara, saya masih zaman SMP. Saya kalau dengar ini orang-orang, aduh kamu nih menjelek-jelekan, ini emang kamu siapa? Gitu. Wah itu sampai seperti itu saudara. Ya. Karena itu kan pelajaran itu dari masa ke masa. Dan waktu itu anak-anak yang bersekolah, saya kan SMP berarti mulai dari tahun 77 ya. Tamat SMA saya 83. Itu sekian tahun itu kan sudah semakin mengerti. Aduh, jadi saudara, waktu itu saya kan sekian waktu tuh sampai tahun 90-an. Ya, kita percaya terhadap apa yang disuguhkan dari atas, bahkan jadi pelajaran di sekolah. Siapa yang bisa bilang kalau itu hoax? Ya kan? Jadi kalau orang bilang itu palsu, begini loh cerita aslinya, saya enggak percaya. Dulu saya pernah ketemu masalahnya ya. Ada bapak-bapak yang pernah lumayan akrab dengan di rumah kami, saudara. Dan dia bercerita, dia bahkan membawa buku. Itu yang dia bilang ini loh sejarah aslinya. Nggak ada yang percaya. Siapa yang percaya? Saya malah paling jengkel kalau dia mulai bicara. Mulai lagi ini om, coba apa lagi kemang dia. Pokoknya itu orang pasti sekali kalau dia membaca cerita. Dalam hati sok jago anak ini dia. Rupa coba. Tahu-tahu ini memang sejarah seperti itu, kok kamu ini aneh gitu. Aduh saudara, sampai kami tiba-tiba dikejut. Lalu ternyata selama ini palsu toh. Bayangkan saudara. Kemudian ya untuk mengembalikan kepercayaan itu, percaya lagi kepada oknum yang ternyata palsu itu, siapa yang mau? Kita jadi anti, ya kan? Jadi seperti itu saudara. Ini kok saya bisa mulai dari sana? Ya, sulit untuk percaya sesuatu, apalagi saudara kemudian tahu aslinya. Mau percaya? Ngoni jo.
Berhenti le. Siapa tuh mau percaya? Nah, saudara. Nah, bayangkan saudara, manusia disuguhkan berabad-abad ya, dengan ibadah yang katanya ini ibadah yang disukai Tuhan. Ini loh rumah Allah. Ini cara ibadah yang disukai Tuhan. Lalu datanglah Yesus dan memberitahu ini kebenaran, bahkan akulah kebenaran itu. Nah, bayangkan saudara, Israel yang sebenarnya, bayangkan Yesus itu waktu dia jadi manusia orang Yahudi, bukan orang Manado. Tuh. Orang kan orang Manado. Coba kalau Tuhan orang Manado. Dulu saudara, saya pernah ingat dulu, ada dulu, ini tahu deh orang dapat pikiran dari mana, ya? Apa kata? Kapan Yesus kembali? Kapan Yesus kembali? Toh, kong dorang bilang, Yesus kan pernah jadi manusia, jadi dia boleh jadi orang Sanger, boleh jadi orang gunung, orang Minahasa, toh. Jadi dorang mulai menyanyi. Kapan ungke kembali, kapan ungke mau bale, begitu. Nah, kapan utuk mau bale, napa utuk sana? Oh, iya, saya masih ingat sekali loh, itu menyanyi di muka, maksudnya di altar. Oh, semua tertawanya, ndak ada yang ngerasa tersentuh. Oh, dapat rasa dan rupa dang. Oh, betul, Yesus pernah jadi manusia. Dia bukan orang Sanger, toh dia bukan orang Minahasa, dia bukan orang Manado, dia orang Yahudi. Coba saudara, dan orang Yahudi nyandak percaya. Oh coba, orang Yahudi nggak percaya. Kenapa orang sulit untuk percaya? Ya sudah tertanam berabad-abad, ya turun temurun itu yang diajarkan. Jadi waktu Yesus datang, kamu sudah mendengar ini, kamu sudah mendengar ini, dengar, aku berkata ini. Nah, kan? Kita baru bahas minggu lalu ya. Kamu sudah mendengar jangan membunuh. Oh, aku berkata kepadamu yang benci, kamu sudah membunuh. Nah itu kan, hah? Masa kita sedang tampil yang dia nggak pernah? Masa cuma benci cuma membunuh? Nah, kan orang tuh nih mau percaya. Ya coba kalau nggak betul. Orang tuh pembalasan selalu lebih kejam dari perbuatan. Tuh, dia pernah tampil yang kita satu kali. Oh, ngana tak mesti skop. Kalau ndak tak ndak puas. Oh, dia pernah bagi dengan kayu. Oh, ngana tak mesti dapat dempeda. Oh, bila perlu putus kepala. Gitu saudara. Oh, padahal napa? Ya, Yesus datang dan berkata, kamu sudah mendengar. Mata ganti mata, gigi ganti gigi. Apalagi nyawa. Oh, enak aja. Itu, anak bunuh satu kita bunuh 100. Yesus bilang apa? Bukan cuma jangan membunuh, berdoa dan berkatilah yang membencimu. Sudah biasa dengar, semua limpah. Ya. Dulu saya masih ingat sekali saudara, lagu zaman saya anak-anak itu masih sering dinyanyikan. Berbakti, 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 soal utama. Keluaran 23 kan? Ayat 25. Aduh. Ya, ada ayatnya masalahnya. Haleluya,
Tuhan memberkati rotimu dan airmu, segala penyakit dilalukan. Saya bukan berkata ke saudara sekarang sudah tidak bisa jadi seperti ini, toh? Karena yang berbicara di hadapan saudara adalah orang yang disembuhkan dari berbagai penyakit, toh? Bukan cuma satu jenis, kan? Nah, saudara di sini ini beberapa di antara saudara, ya, ini yang saya tahu, saudara mengalami kesembuhan yang sangat bisa disebut itu mujizat. Kenapa? Karena ada pertolongan dari tangan yang lain kok. Betul-betul Tuhan melakukannya. Tidak dioperasi, tidak diobati, tidak semuanya, dan sekarang bukan cuma sembuh, masih hidup sampai sekarang. Coba, no? Roti makananmu diberkati, air minumanmu diberkati, no? Kali lagi saudara, ya, katanya anak-anak kecil, ya, khususnya dalam masa pertumbuhan otak, loh, itu masa pertumbuhan otak mulai dari kayaknya mulai dari kandungan deh, ya. Itu sebabnya bayangkan saudara ada pemahaman kayaknya mulai dari tahun 90-an itu sudah ada, ya, pengetahuan itu, ya. Kalau ibu hamil boleh kau bicara dengan bayimu, janin di dalam kandunganmu, ya. Maksudnya dia tidak bisa membalasnya, tapi apa yang kau perlakukan kepada janinmu itu sangat berpengaruh, ya. Dan mereka buktikan dengan banyak peristiwa, dengan berbagai peristiwa kalau pengetahuan itu betul. Itu sebabnya dari pengetahuan itu juga kita membantah orang yang membenarkan aborsi. Itu pembunuhan. Betul-betul itu pembunuhan. Dengar baik-baik, itu pembunuhan. Kalau kau pernah melakukannya, bukan cuma berhenti, minta ampun, begitu. Jangan salah. Kau sudah membunuh, bukan kita yang punya hak untuk apa? Hak untuk memberi hidup atau mencabut nyawa seseorang, tidak ada. Membunuh, masuk neraka pembunuh. Itu, ya. Jadi yang bagus itu, saudara. Ini cerita betul, bukan cuma berhenti melakukannya, minta ampun. Oke, ya. Jadi bayangkan ini, ya, jangan membunuh. Yesus malah lebih memperkuat. No? Kalau ada orang yang berpikir bahwa perintah hukum Taurat lebih berat daripada perintah hukum kasih karunia, kamu sudah salah. Karena zaman dulu mata ganti mata. Dia bisa memukul matamu, kamu boleh balas. Ada aturannya. Taurat mengaturnya. Yesus datang dan dia bilang, kamu sudah tahu itu? Dengar, sekarang aku bilang, bahkan ketika kamu bisa membenci, ya, kamu membiarkan perasaan benci ada di hatimu, kau sudah membunuh. Segala rupa Yesus. Yang penting kan orang yang tidak membunuh. Yesus yang bilang benci sama dengan membunuh. Saudara Tuhan kayak siapa? Benci itu membunuh. Satu-satunya yang benar dengan kebencian adalah benci terhadap dosa, benci terhadap setan. Cuma itu yang betul. Benci terhadap yang lain tidak boleh. Jadi benci yang benar cuma benci terhadap dosa.
terhadap setan, musuh. Ini benci yang benar. Di luar itu benci artinya bunuh. Tuh, kamu mempertahankan perasaan benci artinya sampai sekarang kamu belum bertobat. Kamu masih pembunuh. Masa pembunuh masuk surga? Masa pembunuh doanya didengar? Dengar saudara. Ya. Kalau sampai Tuhan akhirnya lepas tangan kepada saudara, salah sendiri. Kamu tidak pernah berhenti menjadi pembunuh. Kamu sudah mendengar hukum jangan berzina. Yesus bilang apa? Tapi aku berkata kepadamu, siapa yang lihat dan ingin. Memang kalau bilang begini saudara, orang bikin, kita udah lihat mari kita benci. Ya kan? Padahal waktu saudara misalnya orang ada musuhmu di situ. Saya tidak percaya kalau saudaranya mana, aduh kita mau lihat, aduh iyo no kita pe musuh na dia, iyo sana dang DP idong ini kita pe musuh na dia, kita tidak percaya. Saudara tuh bisa benci, bisa memusuhi dia, kiamah kamu dekat, tuh so tahu semua tentang dia dan kamu akhirnya benci. Maka kalau ada dia, DP bayang jo. Berhenti dah mulia pada dia. Jangan lihat sana. Berhenti lah, tapi musuh itu. Saudara langsung nih mau lihat. Bagaimana? Jadi kenapa lihat? Biasanya ini pasti digerakkan oleh keinginan. Ya, kemudian saudara, jangankan ahli teologi, ahli psikolog, manusia bukan manusia Kristen, boro-boro Alkitab dia tidak pernah baca. Kemudian mereka membuat penelitian dan mereka pun membuat kesimpulan yang sama. Bukan Tuhan dari pada orang, dorang baru tahu. Tapi sejak awal Tuhan sudah tahu. Ini loh kelemahan manusia. Ini bukan cuma pria saudara. Masa kini saya bingung dengar ini anak-anak bercerita. Aduh zaman sekarang bukan cuma laki-laki yang tergoda untuk melihat. Parampuang le. Kalau dulu laki-laki mau telanjang juga udah gak peduli. Ada di situ ya, nggak peduli. Kalau sekarang coba laki-laki buka kemeja, kenapa tuh perempuan? Memang Kang, saya betul-betul bingung saudara memang Jalia. Bayangkan ini aneh, tapi ini so jadi kenyataan. Ini sangat. Jadi sekarang bukan cuma perempuan jangan buka baju, yang laki-laki dia jangan buka baju. Apalagi sekarang so lebih gila, bukan cuma kalau laki-laki buka baju kong perempuan suka. Laki-laki suka le Pak Angko. Kacau tuh dengan laki-laki le terpana. Aduh. Coba sekarang kan ini aneh tapi ini terjadi saudara. Dulu kalau dengar maksudnya, opa-opa kong suka bayi. Masa lagi? Suka di sini bukan suka mau peluk, suka mau karena dia bayi-bayi. Enggak, saudara. Suka di sini, aduh, aneh. Suka bercinta dengan itu bayi. Dulu kan ini, mau nguni kok masuk keterlaluan. Kalau sekarang jangan main-main, saudara. Ini cerita sungguhan. Ada beberapa artis yang tidak mau mempertontonkan wajah anaknya. Bahkan di medsos.
Sampai begitu saudara, oh Tuhan, saya betul-betul sampai begini. Bukan main, ini dosa yang berkembang masa kini. Oh, dulu cerita begitu itu hoax. Kalau sekarang semua kau perlu taruh garis, taruh tanda seru, waspada. Karena apapun sampai yang pernah terpikir, manusia jatuh cinta pada binatang. Bayangkan, kok bisa itu terjadi? So ini mau tidur DP istri, tidur DP anjing. Sama, ibu-ibu boleh begitu. Yang dulu itu tidak marak, maksudnya ada tapi tidak banyak. Bayangkan saudara. Sekarang orang akhirnya malah menciptakan boneka-boneka. Coba, lu pernah lihat ya? Boneka bayi. Persis memang betul-betul ini bayi. Ini dapat lihat, masa robot itu? Ternyata, aduh saudara, waktu saya lihat videonya. Itu waktu dikirim, diterima maksudnya. Ini robot bayi. Yang dikirim itu ditutup dari kepalanya saudara ya. Jadi waktu dibuka, dia langsung bergerak. Bagaimana sih bayi? Aduh saudara, saya justru bukan jadi suka, tapi kok maksudnya jadi ngeri begitu. Oh Tuhan, ya bayangkan sampai sudah seperti itu. Kan soalnya pasangan homoseks tidak mungkin punya bayi. Sama pasangan lesbian tidak mungkin punya bayi. Jadi mereka perlu ada boneka-bonekaan jadi bayi. Untuk membuat mereka merasa lengkap. Menjadi istri-istri, yang kan? Suami. Tapi mereka supaya kedengaran normal, mereka menyebut itu sebenarnya dua-dua pria, tapi mereka sebut saya istrinya. Nah itu supaya kedengaran dia tuh normal. Coba di Manado masih jarang yang begitu, jarang mengaku. Kalau bilang ada, so ada sebenarnya di mana-mana saudara. Ya. Dulu saya punya teman di FB yang seperti itu, ya. Saya bilang, loh, oh itu istrinya, loh, istrinya kok laki-laki? Dia laki-laki dan dia beristrikan laki-laki. Nah coba, nah, untuk membuat supaya terdengar normal sekali lagi, terpaksa mereka mesti sebut itu istrinya. Sama. Oh. Saya pernah ada di Malang, ya, karena acaranya 1 minggu atau 2 minggu waktu itu, ya, kami akhirnya menempati kamar kos, dan pas di samping kamar kosnya, Deng Veta waktu itu, pasangan lesbian. Iya saudara, memang dia berusaha menyembunyikan tanda-tanda kewanitaannya. Itu yang bersikap jadi pria. Masih sangat muda. Sekarang, oh itu Veta tahu. Bayangkan saudara ya. Jadi dia panggil itu pacarnya yang perempuan, dia panggil Mas. Ya. Nah, itu yang terjadi. Jadi sekali lagi saudara, ya. Kalau bayangkan saudara, yang lebih gila lagi karena kemudian ada gereja-gereja ahli teolog yang kemudian membenarkan itu. Coba. Dulu kan, masa lagi? Sekarang, loh, pernikahan sejenis itu diberkati di gereja, saudara. Di Indonesia belum kejadian. Tapi kalau saudara, sudah ya?
Yang jelas kalau di luar negeri banyak, saudara. Banyak. Jadi bukan cuma mereka diberkati di gereja. Ya. Jadi ada gereja-gereja yang kemudian jadi populer di medsos, ya. Karena gereja-gereja itu dipimpin oleh pasangan homoseks. Jadi dorong pegembala dua-dua laki-laki, toh. Tapi menamakan diri bapak dan ibu. Sama. Nah, itu pemimpinnya dua-dua perempuan. Tapi dorang dua tuh suami istri. Nah, dorang itu dari dulu saudara, dari sebelum pemerintah melegalkan, di Amerika sana kan dilegal. Justru itu legal, ya. Kalau ada gereja yang menolaknya, gembalanya dipenjarakan. Sampai segila itu. Toh? Ini kita sedang hidup pada masa seperti ini. Dulu itu semua hoax. Sekarang kita sedang melihat itu di depan mata. Dengan mudah sebenarnya, ya. Ya, cuma orang di sini ya for apa mau saudara mau langsung cek dengar jo di sini, toh? Yang sampai saudara buka kok nggak malah sementara aneh di situ. Saudara jadi bingung. Toh? Setan saudara waktu dia mau menggoda, toh? Mau merayu, nah ada saja saudara akan bingung saja ya. Saudaranya enggak cari apa dia di muka. Orang dulu semua pendosa. Loh? Nah dosa apa? Nah saudara pedosa, kita pedosa, setan tahu. Sama-sama pendosa. Nah waktu saudara bertobat, dia kan tahu saudara pedosa itu apa. Nanti dia tunggu. Dia akan menggoda dengan cara yang dulu pernah kau sangat terikat di dalamnya. Saudara, coba kuat dengar-dengaran. Bilang Jotre, ya. Adik saya tuh, ya. Semoga dia dengar. Itu sekolah Alkitab, nggak main-main tuh, ya. Waktu dia ke sekolah Alkitab, kita bahagia minta ampun. Bahagia sekali, kenapa? Karena itu doa saya waktu di sekolah Alkitab. Saya ingat waktu itu teman-teman mendoakan saudara-saudara mereka, mendoakan papa mamanya, dan saya betul-betul maksudnya, kemudian mereka bersaksi, saudara teman-teman itu yang doa mereka dijawab. Wah, saya berdoa, papa saya bertobat, dan puji Tuhan, sekarang dia sudah bertobat. Saya berdoa keluarga saya dan puji Tuhan. Nah, kita berdoa, doa puasa. Oh Tuhan, kalau boleh kasih yang ini adik yang paling jago ini. Tuhan, tolong kasih yang dia bertobat. Jangan saudara ya. Orang ini itu adik nomor 3 kan, 4 kakak adik. No? Dia itu dia punya anak lebih dulu dari orang Ampa. Sudah dengar itu ya. Pisang. Bagaimana? Iya begitu no. Itu gambarannya. Gambaran kasarnya. Wah, kalau mau cerita saudara, tahu lah ini kok bisa mulai lalu menyentil ini adik satu ini. Jadi saudara waktu dia bertobat, sekali lagi, itu Pak kita itu mujizat. Kenapa? Karena itu terjadi justru setelah saya sudah menyelesaikan sekolah Alkitab. Di tempat praktek kong kita lihat dia lewat. Kayaknya salah lihat. Naik motor. Ada yang lewat. Kayak sama dia gumi. Salah lihat. Soalnya pas itu saya duduk di depan pastori. Nyak lama setelah dia lewat kira-kira 200 meter. Kaget babale itu motor. Ya betul kok soalnya waktu itu kan tidak ada pemberitahuan sama sekali. Jadi waktu dia datang itu buat saya itu sangat itu kejutan, ya. Jadi dia datang tak kira. Kumis lebat,
Mau begitu loh gambarannya ya. Dia turun dari motor. Tuh saya menyambutnya dan saya bingung sebenarnya. Ini mau apa? Ya, nanti dia duduk dan dia bilang kita mau pergi sekolah Alkitab. Hah? Betul-betul saya. Oh Tuhan, Iko menangis. Oh terima kasih Tuhan ya. Biar so lewat sekitar 2-3 bulan. Dari masa kelulusan, masa lulusnya saya. Kan sudah lewat. Jadi kita tadinya pikir ya sudah Tuhan sudah tidak dengar tapi doa. Ternyata Tuhan tunda dan selalu tepat waktu. Saya masih ingat sekali saudara. Kita antar dia pergi di terminal Pulau Gadung ya, untuk melepas dia pergi di Beji. Kita yang antar sampai pokoknya waktu dia mau naik bis saja saudara, saya masih bingung tuh kan kita nyanyi mimpi ini tuh. Ini cerita betul. Ya. Tuh. Itu kan aneh. Dan ternyata yang tidak lama setelah Natal dia datang Natal. Dan kali yang pertama saya lihat dia tampil sangat rapi, rambut cepak, tuh, nyanda ada kumis, bajunya sangat rapi. Dia masuk di pastori, orang sementara latihan drama. Tuh. Pulang Natal dia bilang pulang Natal. Ya. Oke, kita ada latihan di gereja. Ya. Saya lanjutkan latihan dengan anak kaum muda. Tuh. Kami latihan dan kemudian yang satu nyeletuk, Kak itu ada adiknya kakak tuh. Coba aja ini kurang satu pemeran. Ajak dia aja. Ya. Jadi, iyo Kang. Tapi iyo Kang. Dia pulang dari sekolah Alkitab. Kan liburan Natal. Hah? Jadi saudara saya pergi dia di kamar saya. Saya tolong, gum, kita buka tuh pintu. Karena kan tak pikirnya dia mungkin dapat istirahat. Tapi buka begini saudara. Betul-betul itu pemandangan yang tidak pernah saya lupakan sampai kapanpun. Ya. Saya di kamar ada alas doa. Tuh. Itu lumayan busa sih. Busa. Ya. Dan dia sementara berlutut menghadap ke dinding. Jadi dia di muka. Ya, buka begini. Nah, gum. Kita ku tarik pelang-pelang tuh pintu. Oh Tuhan, kita coba ganggu. Ini penjahat sementara berdoa. Berlutut lagi saudara. Ya bagus edu. Berlutut. Itu kan pemandangan yang. Dia berlutut. Oh ini mungkin. Itu sementara berlutut saudara. Dan sudah balik di gereja. Baru mulai kayak dia sudah datang. Ya, so terganggu no dia doa. Kenapa Ron? Ya, oh iya sudah. Dan dia bercerita. Ini kan anak ini tukang bakalai. Ya, dia ini boleh orang pancing. Toh, sedang orang yang pancing dia pipukul, apalagi itu babataria di Bitung sama gitu tuh mabuk. Oh, jangan berani ngoni lewat di muka. Dia ikut dusu. Nah, itu. Ya. Dan setan kan tahu ini pendosa. Tukang bakalai di sekolah Alkitab dia dipancing dengan beberapa perkelahian. Dia bilang begini, lalu dia kan punya pegangan saudara. Dia tahu sama dia buang. Dia bilang kenapa begitu Kang Ron? Dia bilang kenapa? Tahu enggak Ana? Ya, tiap kali ada orang mau pancing pak kita mau bakalai, kita ikut ada orang kecil begini. Itu kita pesetan so muncul semua. Langsung maksudnya menawarkan bantuan. Kita nggak pernah panggil pada orang. Nah, saudara ini hati-hati saudara. Saya tidak pernah siapkan ini. Bahkan soal lupa ini cerita. Kita nggak pernah panggil pada orang. Mar setiap kali kita terpancing kemarahan, ini para setan so datang sama rupa bilang begini, pukul Jo, orang di sini. Tuh, dia bilang tahu enggak? Itu orang mau sebesar apa? Kita dapat lihat so kecil begini dia. Kita kurang mau begini. Iko mati. Dia kurang kecil. Dia bilang kan bukan kita so buang semua, so bakar semua. Kong apa dang? Tiap kali dia bilang begini,
Harusnya kan so didoakan, so apa. Harusnya orang so tak berhenti dong semua. Kenapa udah ganggu-ganggu pak kita? Dan waktu itu saudara, dia cepat sekali terpancing di sekolah Alkitab. Selalu dia terpancing untuk dia mau pukul tuh. DP tamang. Pokoknya boleh ada yang tak kuat sedikit, tak kasar sedikit, dia mau bagi itu. Ini yang tadi saya terpikir tiba-tiba, saudara. Ya, ini dosa lama selalu kembali. Hati-hati. Saudara pernah terlepas dari apa? Loh, waspada di situ. Waspada. Karena itu balik. Ya. Saya sebenarnya waktu itu jelaskan. Karena dulu saya pernah jadi jemaat di gembala yang pernah juga punya pegangan setang-setang begitu. Dan dia bercerita pada orang, dia perangi itu sekian waktu. Jadi tidak terlepas dengan mudah. Dia bercerita saudara. Ya, dulu ini ada gembala saya waktu di Bekasi itu. Dia bercerita, oh itu selalu balik. Selalu balik dan selalu saya mesti perangi. Jadi waktu itu dia bilang, mari ya. Itulah saudara, dia tahu dah. Dia akhirnya membuka hati, memberi kesempatan kepada setan dan dia kembali lagi terlibat. Akhirnya nyandak balik di sekolah Alkitab. Cuma datang liburan Natal dan dia nggak balik lagi. Ya, dan sampai sekarang saudara begitu sulit untuk benar-benar dikembalikan pada pertobatan yang dulu tarik. Bayangkan sampai membuat dia di sekolah Alkitab. Itu kan tidak mudah. Orang boleh bertobat di sekolah Alkitab. Nggak bisa, tidak semudah itu. Ya, saudara, ini kesalahan, kegagalan masa lalu, hati-hati, ya. Ya, kalau sampai Roh Kudus mengingatkan, karena ini kita yang siapkan, artinya berarti ini pesan khusus untuk kita semua. Hati-hati, kau pikir kau sudah menang? Hati-hati saudara. Setan, Yesus saja diuji. Yesus dicobai dengan cobaan yang harusnya kan kalau pikir lagi, bukankah setan tahu ini anak Allah? Anak Allah kong sementara puasa 40 hari. Nganan macam-macam. Tuh, kong saudara cuma puasa setengah hari, cuma puji. Yesus puasa 40 hari, dia mesti menghadap tuh setan itu. Dan catatan Alkitab jelas, apa? Waktu setan dikalahkan bukan setan seperti di neraka. Dikalahkan dia ada di situ. Ia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik untuk kembali. Itu anak Allah turun dari sorga, puasa 40 hari 40 malam. Saudara puasa berapa hari? Kau pandang enteng terhadap dosa? Berapa hari? Yesus puasa puluhan hari di padang gurunnya, tidak ada tantangan sebenarnya. Toh, kok nggak ada siapa di situ? Setan ada di situ. Saya tidak mengajarkan saudara untuk takut kepada setan, tapi supaya orang semua ini waspada. Angkat saudara ya. Dulu kalimat yang saya selalu ulang kepada saudara, ya. Pada saat engkau tidak mau berdoa, berdoalah. Kenapa? Berarti setan sudah di situ. Siapa yang suruh engkau mau berdoa? Setan. Pada saat kau tidak mau beribadah, beribadahlah. Kenapa? Setan berarti yang sudah di situ. Dia sudah sangat menggodamu. Dia hadir di situ untuk menggodamu, untuk menggagalkan ibadahmu. Pada saat kau berpikir cuma mau menggunakan logikamu, tidak mau menggunakan imanmu, itu pasti setan. Ya, tidak mungkin Roh Kudus yang suruh. Saudara, saudara mau melawan Yesus, mau melawan perkataannya, harusnya sadarkan dirimu, sadarkan jiwamu. Setan berarti sementara kerja. Jangan kasih biar dia diberi kesempatan
sekecil apapun. Jangan buka jendela. Sedang kasih celah tidak boleh. Kasih celah tidak boleh. Cuma begitu celah. Tapi supaya saudara dapat lihat kita gambar begini. Tidak boleh. Jangankan saudara buka pintu. Kasih jangan. Satu titik tidak boleh kasih kesempatan pada dia. Sementara sekarang, saya bilang ke saudara, pertama kali ada stasiun televisi swasta di Indonesia. Dulu saya masih ingat saudara. Iklannya begini, hadirkan dunia di rumah Anda. RCTI. Saya masih di Jakarta itu. Tahun berapa itu? Saya masih ingat sekali saudara. Wah, pokoknya itu. Jadi supaya orang-orang kan langsung nonton. Belum ada stasiun TV swasta yang lain. Itu pertama. Dan sekali lagi DP iklan bukan hadirkan sorga di rumah Anda. Hadirkan dunia di rumah Anda. Dengar Bapak, hadirkan apa? Hadirkan dunia di rumah Anda. Bukan hadirkan Tuhan di rumah Anda. Hadirkan sorga, bukan. Iklannya hadirkan dunia di rumah Anda. Itu masih 12 inch, 14 inch. Dulu paling besar kayaknya 27 toh. 27 inch itu besar sekali. Zaman dulu, pokoknya itu televisi terbesar. Kalau sekarang 65, 70, 100 inch. Selebar dinding kamar. Jadi lebih besar itu orang yang datang di situ lebih besar dari saudara pemuka. Dari saudara dia lebih besar. Baru saudara bingung. So lebih nyata dari Tuhan. Tuhan yang tidak dapat lihat. Napa ini dapat lihat? Bukan setan mau datang kong dia mau pakai tandu. Kong lebih muka sama dia pok-pok itu. Bukan begitu tuh setan. Saudara pasti langsung usir. Dia mesti datang. Hai mas, hai. Sudah. Cuma ingat dia belum panggil, saudara yang panggil ini. Sekali lagi saudara, ya, setan akan mencari kesempatan, ya. Dia tahu saudara benci sekali kalau ini. Kalau itu benci sekali. Ya. Saya tidak sengaja mendengar wawancara dari dia artis ya kalau nggak salah itu. Ya. Saya masalahnya cuma tahu istrinya. Dia bercerita bagaimana waktu dia diselamatkan. Itu sih dia bercerita. Saya bilang, sampai seperti itu. Dia bilang Yesus masuk di kamar saya. Dia bilang, dan perjumpaan itu mengubahkan saya total. Dia bilang, semua dosa semua kita sobeking. Dia pengguna narkoba, ya, biasa campuran dengan Inggris. Saudara mungkin sudah tahu. Ya, saya kali saudara sampai malas mucu-mucu nama-nama begitu. Ya. Jadi dia bilang, soalnya di Inggris itu melinting ganja, itu bukan kejahatan. Jadi bisa di waktu itu nih tahu kalau ada peraturan sekarang. Tapi dia bilang, waktu itu di sana itu orang sembarangan tuh. Mau ngeganja di mana saja boleh. Itu bukan larangan. Sama dengan rokok. Itu. Ya. Dia bilang tapi perjumpaan saya dengan Yesus
betul-betul mengubahkan hidupku. Dia bilang bayangkan waktu itu, waktu terjadi dia bilang dia bilang memang DP fanatik minta ampun. Saya sampai tidak mau salaman dengan perempuan. Sampai seperti itu saudara. DP penjagaan diri. Dia bilang masa kita waktu itu sampai merasa berdosa menyalami tangan perempuan. Selain tangan istri saya. Dia bilang, sampai seperti itu. Saya berdoa terus, baca Alkitab terus, pelayanan terus. 4 tahun dia bilang. Cuma 4 tahun. Dan saya kembali lagi ke dosa. Sekarang dia dengan DPIC sobat cere. Akibat dia selingkuh. Bayangkan, dia pernah ya sampai seradikal itu terhadap dosa. Hati-hati saudara. Dosa selalu ingin kembali. Kalau saudaranya tidak hati-hati, saudara akan jadi lebih buruk daripada sebelum kau melakukannya. Sebelum kau hidup di dalamnya. Mana itu? Petrus yang tulis. Dulu kau berdosa, tapi tidak sampai seburuk itu. Hati-hati saudara. Waktu dosa itu kembali kau bukakan pintu, kau akan menjadi lebih gila dari yang awal. Alkitab yang bilang ya. Ini bukan kesimpulan saya. Dan memang itu kesaksian yang saudara bisa lihat di mana-mana. Sebab jika mereka oleh pengenalan mereka akan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus telah melepaskan diri dari kecemaran-kecemaran dunia. Lihat ya, kita selamat dari kecemaran-kecemaran dunia. Jangan saudara selalu ini keselamatan masa kini saudara. Orang selalu mengaitkan dengan selamat dari kesulitan ekonomi, selamat dari sakit penyakit. Bukan, Tuhan tidak bisa backing itu. Duh ya, sedang setan boleh apalagi Tuhan. Itu ya. Nih, Yesus Kristus melepaskan kita dari kecemaran-kecemaran dunia. Itu keselamatan. Orang kaya raya semua dia boleh punya, ya. Tapi belum tentu dia melepaskan diri dari kecemaran dunia. Kekayaannya tidak bisa menolong dia untuk itu. Itu tuh keselamatan yang dikerjakan oleh Yesus. Jadi yang orang selamat jadi ya ekonomi surgawi ya kan di surga kan sejahtera. Jadi orang sejahtera. Ya, pernah saya dengar ada pendeta yang berkhotbah tentang sejahtera yang dia damai sejahtera kok dia kasih pisah tuh damai dan sejahtera. Jadi bilang jadi kamu punya damai sejahtera. Mana kesejahteraanmu? Hidupmu mesti sejahtera. Baru kamu sudah punya damai sejahtera. Kalau kamu tidak sejahtera hidupmu, sejahtera di sini maksudnya kaya raya. Dia berkhotbah. Semua waktu itu saya masih ingat itu. Wah, tahu 15 tahun lalu kah berapa tahun lalu itu atau 20 tahun lalu. Tuh, saya mendengar, semua orang bersemangat. Kita dalam hati, dia sudah tekankan, kamu emangnya kamu sudah sejahtera, gitu kan? Jadi kamu berarti tidak punya dalam hati. Baru ngana sepatu itu so rusak. Memang betul saudara. Dia dapat khotbah. Lu ini tidak bisa sembunyikan. DP sepatu rusak. Dia mau bilang orang yang tidak sejahtera. Kok angkot dapat khotbah itu dia kok apa itu? Saya sampai ini bagaimana sih ini? Ada khotbah ini aneh. So tua lagi dia. Dia mau tekankan tentang damai sejahtera. Bayangkan sejahtera itu dia langsung kaitkan dengan kemakmuran. Sekali lagi kepada saudara, Yesus bilang damai sejahtera yang aku beri kepadamu tidak seperti damai sejahtera yang dunia beri. Yohanes 14. Tidak seperti damai sejahtera yang dunia beri. Petrus bilang apa? Emas dan perak tidak ada padaku. Kok mana DP kesejahteraan? Tuh ya. Jadi jangan sembarang dengar khotbah ya saudara. Dapat ini terperinci damai dan sejahtera. Tambah awalan ke dengan di belakang kesejahteraan.
Periksa kok Yesus dia bilang apa tuh damai sejahtera. Itu baru betul. Jangan sembarangan. Tuh damai sejahtera. Sana yang Yesus bilang. Ya. Waktu menjelang dia disalib. Dia menangisi Yerusalem. Dia bilang apa? Yerusalem, Yerusalem. Alangkah baiknya jika engkau tahu apa yang perlu untuk damai sejahteramu. Yesus tidak membebaskan mereka dari penjajahan Roma. Ini saya sudah ribuan kali bilang ke saudara. Harusnya kalau orang pikir, kalau seandainya mereka terbebas dari penjajahan Roma, orang sudah damai sejahtera. Yesus sampai dia mati, sampai dia terangkat naik ke surga, dia tidak memulihkan kerajaan duniawi. Kemakmuran duniawi bukan itu yang dia pulihkan. Bukan dia tidak bisa melakukannya. Kali lagi, hele setan boleh baking, apalagi Tuhan. So bilang akang ya, jam ini saudara miskin, jam 1 jam lagi kau kaya. Tuhan Juno, apa kau dia ini boleh baking? Ya, saya dengar kesaksian dari Bapak Pendeta siapa? Timotius Arifin. Dia bercerita tentang jemaatnya. Itu pembantu rumah tangga. Ya, orang Jawa, ya. Dia menjadi asisten rumah tangga di satu keluarga kaya. Ya. Dan keluarga itu waktu mereka mau pindah ke Belanda, mereka mengambil foto bersama dengan si Bibi ini. Bibi pembantu rumah tangga. Tuh, foto bareng ya. Kong ini keluarga berarti katuk sayang sekali Pak ini Bibi. Tuh. Kenapa? Karena foto itu jadi dorang bikin foto besar, taruh di ruang tamu. Foto dengan itu Bibi. Dan tiba-tiba ada tamu dorang petamang, orang Belanda yang datang bertamu di situ. Kong dia lihat itu foto, lama-lama dia tanya, "Kong ini kok tak siapa?" "Oh, itu orang pembantu rumah tangga." "Oh, boleh enggak kita berkenalan dengan dia?" "Hah?" Dorang bingung, ini bule. "Hah? So gila atau apa?" "Hah? Itu bule serius sekali." "Boleh enggak saya berkenalan?" "Oh ya, masa katanya enggak?" Dorang perkenalkan saudara. Dan si Bibi pun dijemput dari Jawa, dibawa ke Belanda, dan dia jadi istri si bule itu. Tuh, maka si Bibi Jawa itu jadi jago bermain piano. Itu Pendeta Timotius Arifin bercerita ya, bukan kita ada karang. Dia bilang siapa yang sangka. Kemudian si Bibi datang ke sini dan wah DP doi sadiki jo. Ya, dia bukan jadi pembantu rumah tangga. Tuh bule mau masak akang Pak ini Bibi. Tuh Bibi jadi nyonya. Ini cerita betul. Ya, ini Pendeta Timotius bilang waduh, benar-benar tidak disangka. Si Bibi kemudian bayangkan, jadi bukan bule yang Nana kan pembantu rumah tangga. Tuh Nana dapet mau masak semuanya kita kan DP Tuhan. Dia bilang aduh beda. Bayangkan dia sekolahkan sekolah piano. Bayangkan jadi si Bibi betul-betul terlepas dari DP masa lalu. Dulu dia cuma pembantu rumah tangga, sekarang jago bermain piano. Dia mulai menyanyi, nggak masuk akal, tapi itu yang terjadi. Oh, siapa yang bilang nggak bisa? Siapa yang bilang nggak bisa? Mana semua pembantu rumah tangga? Jangan mimpi-mimpi aneh-aneh. Itu jangan nak pernah tahu Tuhan boleh bikin apa saja kalau saudara. Kalau dia punya maksud seperti ini, aduh, terlalu kecil, orang ini terlalu masalahnya kalau sekotakan untuk Tuhan. Tuhan cuma bisa bikin ini, orang lain nggak bisa. Masa sih boleh? Nggak mungkin. Ini mesti kita berusaha, ini mesti kita bekerja keras. Saya kapan lagi pernah mendengar lagi ada orang bilang begini, seandainya kerja keras itu akan membuatmu kaya raya. Dia bilang harusnya tukang kayu yang kerja keras
pemulung sampah. Tuh. Mulai dari MTC udah langsung kerja. Saudara semua masih tak solo, dia sok kerja. Sampai tua dia pemulung. Sementara dia kerja dari MTC sampai hampir malam. Tuh, kok pada minyak terjadi kaya. Sementara tuh lain bermain, dia beli Otto. YouTuber. Tuh. Orang lain kan mau gimana? Mau kerja. Kalau dia mau bermain, itu dia pekerjaan. Dia pekerjaan bermain. Suruh bingung, masa anak SMP mau beli motor ratusan juta? Nah, maksudnya, iyo kita beli Otto. Hah? Dapat duit dari mana? Dari bermain. Bukan. Ini masa killer, ya. Orang lain so kerja, bukan cuma banting tulang sampai patah tulang. Nyanda ada doi. Tulai cuma bermain. Sepatu 30 juta. Hah? Sepatu bagaimana tuh 30 juta? Sepatu lupa dia. Orang dia pernah. Bagaimana sepatu 30 juta? Dia bilang, ya. Dia pernah lihat ada acara itu kalau nggak salah. Ya. Wah, ini sepatumu nih kayaknya ini 50 juta. Ya, kaosmu 20 juta. Bingung. Itu kaos 20 juta. Dapat dia sampai kita kaos. Kok nggak ada harga 20 juta? Baru tahu ini 20 juta itu. Tuh, DP topi. Semua orang yang bingung dia. Dapat dia. Apa DP beda? Sama dong. Nah, dong. Orang yang minta walang. Dong. Saudara pikir itu tuh susah. Hah? Menjadi kaya yang susah. Kau salah. Bebas dari pencemaran dunia. Itu yang tidak mungkin dilakukan oleh kekuatan kita sendiri, oleh siapapun di dunia. Tidak ada. Kau perlu juru selamat. Nah, apa yang sangat bernilai ini? Ini yang setan iri. Dia tidak mau saudara nikmati apa yang dulu dia pernah nikmati. Tuh, dia suka orang katakan dia di neraka. Dan manusia, ya, ini masa kini saudara, dorong sampai anggap itu Tuhan hoax. Jadi kalau Tuhan hoax, ya, apalagi cuma dia janji mau masuk surga ke, mau pindah neraka, ini semua palsu. Kalau nerakanya tidak ada, ya surganya tidak ada. Saudara mesti percaya, kalau surga ada, neraka Yesus yang membicarakannya. Tahu? Alkitab kita menulisnya. Yesus bicara tentang neraka, bukan cuma satu kali. Ada orang yang sudah menghitungnya, dia bilang ternyata Yesus membicarakan neraka lebih banyak dari yang orang lain membicarakan neraka. Yesus. Ini kan peringatan hebat untuk kita. Ya. Nih. Ini Yesus yang bilang. Jadi kalau saudara pikir di neraka, itu kok cuma apa? Cuma kok orang bisa neraka susah. Lihat, ini sampai model begini loh. Yesus kan melalui ratap dan ratap gigi. Di sini, di tempat itu ulatnya tidak akan mati, api tidak pernah padam, dan orang di situ tidak pernah mati. Saudara bayangkan deh, saudara tinggal dengan ulat-ulat. Nah, kalau ulat dapat rasa, kalau orang nador pada nyala taruh bagaimana gai. Nah itu. Bagaimana saudara ya? Di tempat makan gai semua. Di tempat tidur gai semua. Ini belum di neraka ya. Coba ada bayangin. Di koi gai semua. Kok saudara nyaman sekali tidur di situ tuh. Gai masuk di telinga, masuk di mata, masuk di hidung. Kok saudara bahagia. Belum lagi di api. Aduh kasihan. Jadi kalau
Yesus sampai bilang di sana terdapat rangkap dan kata gigi. Bukan Yesus yang bilang, bukan, saya mulai komandin, tambah, mulai komandin, kita komentar. Yesus yang bilang bagaimana sih? 3 kali ulang. Ada 3 kali Yesus ulang. Pasal yang sama. Jadi sama di Markus pasal 9 ini 3 kali ulang. Tadi 44, sekarang 46. Kok Yesusnya tidak serius kan? Saudara kan berani tapi neraka tuh, kenapa ya? Ulat bangkai. Ini bukan ulat sutra. Ulat sutra. Biar kata ulat sutra. Yang ini jelas ulat bangkai. Jadi gai ditambah pembusukan. Nah itu toh. Nah saudara kan senang sekali toh. Dia bermain di talinya, di mana-mana tuh dia masuk di. Bayangkan saudara kalau dia masuk ke mulut tuh. Saudara kasih kalau lebih banyak makan kalau ada. Tuhan, akan membayangkan saudara tuh. Sudah terbayang. Kira-kira rupa apa itu? Kok orang-orang yang mau percaya Tuhan itu bayangkan pakai sepatu dan bilang, kita akan pesta di neraka. Iya saudara, lihat begitu setan. Tuh saudara kan mau apa? Jadi iklannya Yesus. Kenapa orang berani sekali? Orang mau pindah neraka. Orang mau pergi dari setan. Mereka menertawakan Yesus, menertawakan Alkitab. Sedang Yesus Alkitab ditertawakan nanti cuma Rona. Lebih saya Rona ini mau bercerita tentang kemakmuran. Berarti dari pendeta begitu. Lagi saudara, harusnya kan saudara ini coba semakin jujur kepada dirimu. Kalau kau jujur kepada dirimu, kau paling tidak suka dengan bohong. Masa saudara senang sekali khotbah kau sedang dibohong-bohongi? Masa tahu? Cuma yang penting dia membicarakan sesuatu yang menyenangkan hatiku, menyenangkan dagingku tuh, biar nyak pernah datang tuh. Pokoknya orang senang sekali kalau jadikan dia khotbah. Lalu Yesus tidak bilang begitu. Artinya kau sedang dibohongi dan kau senang-senang saja. Bukan heran. Belajar untuk apa? Menyadarkan dirimu Yesus itu Tuhan. Cuma Dia juru selamat. Cuma Dia kebenaran kehidupan. Yohanes 14 ayat 6. Ya. Tadi saudara kata saya diingatkan dengan satu kalimat tadi. Jadi saya tadi minta kalau ada saudara yang baca ya. Jangan benarkan yang biasa. Ulang. Jangan benarkan yang biasa, tapi biasakanlah yang benar. Dan kebenaran itu cuma ada di dalam Yesus. Yesus bahkan bilang, akulah kebenaran. Jangan biasakan. Jangan justru saudara, karena semua orang begitu, semua gereja begitu, semua khotbah yang disukai begitu, jadi kita lihat begitu. Saudara tidak mau masuk dalam gereja bagaimana?
Dan dia bilang, kamu menjadikan rumahku sarang penyamun. Coba saudara, keselamatan itu adalah ketika kita terlepas dari kebiasaan lama, hidup lama yang selama ini kau anggap itu yang benar. Mungkin saudara akan berpikir itu salah, masalah salah. Memang semua orang itu berdosa. Jadi mereka berdosa. Jadi sama betul-betul. Jadi sudah orang sama-sama berdosa semua. Nggak usah bilang-bilang tentang kekudusan. Beberapa hari sebelum saya sebenarnya sangat digentarkan dengan kalimat-kalimat ini. Apa? Orang menyebut diri lahir baru, percaya kepada Yesus. Semua yang percaya kepada Yesus, Roh Kudus ada di dalam dia. Sekarang saya tanya kepada saudara, Roh Kudus ada di dalammu. Tapi hal yang kudus jangankan dilakukan, jangankan dihidupi. Kau dengar saja pelajaran kudus, kau benci. Lalu Roh Kudus ada di dalammu. Masih berpikir itu sudah salah berpikiran. Roh Kudus dia di dalammu. Lalu semua yang najis yang kau pikirkan, kau katakan, kau lakukan, kau hidupi. Lalu Roh Kudus di dalammu. Roh Kudus mana? Hal yang kudus, kalau sesuai bicara kekudusan mulai akses. Kau maunya apa? Ini masalah. Yesus yang mengajarkan daging tidak berguna, roh yang memberi hidup. Lalu kalau Yesus mengajarkan itu, lalu si Rona ini mau bilang apa? Jangan ngomong terlalu begitu, ngomong terus terlalu ekstrim. Yesus yang bilang. Apa kamu membatalkan perkataan Yesus? Gimana sih? Saya yang mengatakan hal ini, saudara. Bukan berarti kita itu selalu sempurna. Ada bicara ini. Tapi saya tahu cuma ini yang akan membuat orang selaras dengan pikiran dan hatinya. Jadi saya tidak punya pesan yang lain. Selain apa yang Yesus bilang, itu yang selalu diingatkan kepada saudara. Dia yang bilang hiduplah kudus. Kuduslah kamu sebab Allahmu kudus. Lalu orang manusia Allah. Kan Paulus menyebut kamu manusia Allah. Allah itu kudus. Lalu sedangkan baca kata kudus, saudara langsung benci. Kok? Orang Manado kalau bilang gobu, di mana itu? Gobu orang Manado kata. Bilang Tuhan, di mana? Pakai bicara, di mana itu? So lapar, langsung lapar. Mari kalau orang bule yang bercerita bicara, yang saya pernah jadi itu bule, dia bingung gitu ya. Ini makanan. Ini makanan, dia lihat di cara potong, harus cuka. Baru lucu. Kenapa orang Manado tambah-tambah? Bule yang bingung. Dia makan racun. Makanannya racun. Orang tuh kalau 2 liter turica, kalau orang Manado kata apa? Orang lain yang tak peduli biar rica naik. Kalau orang Manado bodoh, rica mau dibuka naik kadang dijual kintal. Mari kita mesti makan rica. Karena ini tidur di bawah terpal, dan pokoknya ikan mesti pedis. Itu orang Manado. Nah kalau saudara orang kudus, manusia kudus, yang katanya Roh Kudus dia di dalam, Allah yang kudus dia di dalam. Kok tidak suka tentang kudus? Orang Manado yang tidak suka
suci itu ikan. Jarang yang boleh begitu. Ada, mat jarang. Ya. Tapi kalau orang Tuhan, orangnya Tuhan, manusia baru, lahir baru, bertobat, disebut manusia kudus, orang kudus, orang suci. Lalu paling benci kalau mendengar khotbah tentang kesucian. Nah, kau ini bertanya, betul mana so bertobat? Harusnya kan begitu. Kalau sekarang ini saudara sudah makin alergi terhadap berita kekudusan, so boleh bertobat sekarang, bukan sebentar, sekarang. Karena berarti setan sudah membangun tahta di dalam hidupmu, tahu? Dan kau semakin tidak peduli. Justru kalau boleh kebenaran dimatikan. Nah, kalau Yesus adalah kebenaran, kau mematikan kebenaran, berarti kau mematikan Yesus di dalam diri. Carilah Tuhan maka kamu akan hidup. Berarti bagaimana untuk cari hidup? Cari Tuhan. Tuh, mana? Coba mana itu? Carilah Tuhan maka kamu akan hidup. Jadi gimana cari hidup? Ya. 3 cara untuk mencari hidup. Apa? Pertama, cari Tuhan. Kedua, cari Tuhan. Ketiga, cari Tuhan. Saudara berapa langkah? 10 langkah. Cari Tuhan tempat. Kelima, cari Tuhan. Terus cari Tuhan. Sampai dapat. Cari sampai dapat. Selama kau belum menemukannya, berarti belum kelar cari. Jangan langsung cari lagi. Sebab beginilah firman Tuhan kepada kaum Israel. Carilah aku. Karena ini firman Tuhan berarti carilah Tuhan, maka kamu akan hidup. Lalu Yohanes 14 ayat 6. Tiga, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Jadi orang yang mau cari hidup, cari Pak Yesus, karena Dialah hidup. Kau mau cari hidup, cari Yesus. Ini asal tanya, dia cuma cari doi. Berarti semakin lama kau semakin jauh dari kehidupan. Aduh, saudara, dengar baik-baik. Tadi kan orang berdoa, Tuhan bicaralah. Bahkan hambamu tidak tahu mau bicara apa. Berarti Tuhan yang sementara bicara. Saudara mau cari hidup, cari Tuhan. Waktu dia bicara tentang hal kekhawatiran, dia bilang apa? Bapa di surga tahu kamu perlu makan. Bapa di surga tahu kamu perlu pakaian. Ini bukan berarti karena dia suruh cari pada dia, lalu makanan minumanmu, uangmu, dia tidak sanggup kasih. Aduh, saudara, saya bilang ke saudara, coba, saudara udah cari doi so? Saudara betul mencari hidup. Kalau seandainya hidup itu sama dengan uang, harusnya itu orang-orang yang sudah beruang semua, so hidup orang, betul? Apa betul seperti itu? Nah, banyak orang yang justru mati karena dia pikiran itulah kehidupan. Kalau mendapatkan istri artinya mendapatkan hidup, berarti semakin banyak DP istri, semakin hidup orang itu. Begitu. Kejadian tahun lalu kalau salah. Di Jawa sana, pria muda
Kemudian istri tiga ini kaget, dorang pergi di dapur so mati tu mas, so gantung diri, masih muda. Tiga DP istri yang dia bakal lain, rukun selalu. Tuh, bersatu kita teguh, selain kita runtuh. Tuh, ya kan tiga istri yang dia bakal lain. Bagus saya. Satu kasih sampo di kepala satu. Pak itu mas, kemudian mas senang sekali. Kira tuh mas sudah bunuh diri. So tiga deh kok istri. Tuh, dorang bilang marah-marah. Yang tak bisa sambungi. Tuh, ini bukan hubungan gelap, ini terang-terangan. Satu rumah dorang tiga. Tuh. Kalau hubungan gelap kan ya saya di toko satu kali dan kita dengar jangan lupa hapus chattingnya. Kok itu lagu disco jadi pasti orang ya udah. Mereka ini anak-anak kecil, akhirnya dari kecil orang sudah diajar untuk berselingkuh, itu normal. Jangan lupa hapus chattingnya, untuk begitu sudah benar apa. Habis ayam utang sekarang soal hapus chattingnya. Mama Ani jadi Mama Tiri. Belum boleh kalau Mama Ani kok jadi Papa Ani, baru aku bingung. Kalau dia so oplas, sudah jadi Mama Ani jadi Papa Ani, baru aku bingung. Maksudnya Mama Ani jadi Mama. Masa kini? Bukan cuma Mama Ani jadi Papa, jadi Mama Tiri. Mama Ani jadi Papa Tiri. Baru aku bingung. Bagaimana? Itu tuh baru aku pusing. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Kamu mau cari hidup, berarti cari Yesus. Kamu mau cari hidup, baking yang Yesus bilang. Kamu mau cari hidup, muliakan dan sembahlah Dia. Itu tuh cari hidup. Semakin kau mengabaikannya, semakin hidup itu jauh darimu. Whitney Houston, apa kata lagu? I look to you. Padahal bagus sekali saudara di dalam. Ya. Saya termasuk yang sangat tersentuh sebenarnya mendengar kalimat di lagu itu dan bayangkan saudara, dia seperti sedang berbicara akhir hidupnya dengan lagu itu. Bayangkan dia kemudian ditemukan so tewas di kamar mandi, di bak mandinya. Katanya overdosis, usianya baru 50. Apa kalau dia tidak punya? Dia saja minta semua orang mau mendaftar. Jadi istri ke 200, jadi suami ke 200, suami ke 1000. Semua orang iya, kita aja nomor 1001. Pokoknya kita mesti deng Whitney Houston. Kong dia so mati tuh. Ya, jadi semacam-macam orang bilang, entah dia dibunuh kah, bunuh diri karena overdosis. Semua yang orang pikir akan membuat seseorang hidup, dia punya. Dia punya. Nama besar. Tuh, semua. Nama besar, rumah besar, harta besar, semua dia punya. Tapi ternyata dia yang tidak bahagia, so itu bunuh diri. Kenapa? Karena dia bukan cari hidup. Kalau orang cari hidup, cari Tuhan. Orang cari hidup, dengar Pak Tuhan. Dengar firman-Nya. Hidupi firman-Nya dalam hidup. Itu tuh orang cari hidup. Kalau engkau melakukan yang sebaliknya, kau bukan mencari hidup, ya, saudara cari mati. Kalau engkau cari hidup dan hidup itu artinya Tuhan, saudara bahkan tidak takut kehilangan nyawamu
di dunia ini. Kau rela dimatikan setiap hari dagingmu. Keinginanmu terhadap dunia dimatikan setiap hari. Disalibkan. Disalibkan artinya dimatikan. Itu tuh orang cari hidup. Masa cari hidup mati? Tuhan pe konsep begitu. Dunia pe konsep cari hidup artinya kau membuat dirimu nyaman. Itu konsep dunia. Konsep suksesnya dunia. Konsep hidup menurut dunia. Jangan paksa Tuhan untuk melakukannya hal itu kepadamu. Salah. Karena dia bilang kamu mau cari hidup, cari Pakita. Karena akulah hidup. Kamu mau cari kebenaran di tengah dunia yang dipenuhi dengan hoax. Akulah kebenaran. Jangan justru malah mempersalahkan Alkitab. Mempersalahkan Tuhan. Prinsipnya seperti itu saudara. Jangan backing lying. Sekali lagi waktu saudara mulai tergoda dengan hal-hal yang lain di dunia ini. Membuat saudara mulai mengabaikan Tuhan. Sadar sayang. Setan sudah bikin bodoh. Saya bilang ke saudara. Nggak pernah Alkitab tulis tipu daya. Tidak ada. Alkitab tidak pernah memperkenalkan hal ini. Tidak ada tipu daya kemiskinan. Yang ada tipu daya kekayaan. Ini Alkitab. Jadi sekali lagi saudara, kalau cuma mau bikin orang ini jadi kaya secara materi, ya ampun. DP gampang minta ampun. Gampang sekali. Semakin kau mengejar, kau semakin tertipu. Inginkan Tuhan, maka kau akan kejar dia. Kenal dia semakin dalam, kau akan kejar dia. Bayangkan, ada orang-orang tertentu saudara. Orang sampai rela habis kekayaan mereka untuk mendapatkan Tuhan. Orang rela. Habis sama orang yang peduli. Yang penting kita dapat Tuhan. Jangan sampai saudara justru apa? Rela habis. Kegiatan rohanimu habis. Mulai berdoa, lama-lama sudah tidak usah berdoa. Baca Alkitab lama-lama sudah tidak usah baca Alkitab. Ibadah lama-lama sudah mau ibadah. Kenapa saya tidak suka sama sekali dengan orang yang ngantuk di ibadah? Kalau seandainya itu nyanda apa-apa, nyanda usah ada cerita etikus yang mati karena tasono. Tasono dengan firman Tuhan. Nggak usah Alkitab tulis. Kenapa kau mesti tulis? Bukankah itu kejadian normal? Kenapa mesti tulis? Kenapa mesti tulis? Abraham tidur waktu sementara mempersembahkan korban kepada Tuhan. Ya, dan waktu dia tertidur itu jelas loh kejadian pasal berapa itu? Ya, turunlah awan meliputi Abraham dan kemudian terdengar firman Tuhan. Apa? Nubuatan tentang keturunanmu akan dikutuk. Waktu apa? Abraham tasono saat ibadah. Menjelang matahari terbenam, semua terbenam tuh matahari. So nin tahu Abraham dah jaga so berapa lama itu
persembahan. Semua malam berarti dia sholala. Tertidurlah Abram dengan nyenyak. Lalu turunlah meliputinya gelap gulita yang mengerikan. Dengar baik-baik ya, Kejadian pasal 15. Firman Tuhan kepada Abram. Apa? Ketahuilah dengan sesungguhnya bahwa keturunanmu akan menjadi orang asing dalam suatu negeri yang bukan kepunyaan mereka, dan bahwa mereka akan diperbudak dan dianiaya. Nyanda terlalu lama, toh? Cuma 400 tahun. Bukan 400 hari 400 tahun. 400 tahun, seberapa tuh nenek moyang di situ? Kalau 400 tahun. Oh, udah dengar. Bukan 40 tahun, 400. Kapan firman Tuhan itu datang? Waktu dia tertidur saat penyembahan. Padahal dia sholala. Bukan baru 5 menit nih. Masa itu kan begitu persembahannya. Itu ibadahnya Abraham. Ya. Kenapa? Sekali lagi saudara. Selalu berpikir kalau terkutuk itu berarti tidak ada doi. Salah. Terkutuk itu saudara nggak peduli dengan Tuhan, itu terkutuk. Terkutuk kau tidak peduli dengan kebenaran. Kau tidak peduli dengan kekudusan, itu tuh terkutuk. Tahu balik, dia sakit-sakitan dia terkutuk. Oh kita sehat-sehat jadi kita nggak terkutuk, bodoh. Coba Ayub 21. Orang fasik. Ini saya tiba-tiba ingat saudara itu. Mana itu ya? Kenapa? 21 itu. Apa? Mereka berkata apa? Tahu apa yang maha kuasa? Itu Ayub. Coba cari itu. Mirip-mirip sebenarnya dengan Mazmur 73. Saudara kan so baca Mazmur 73 tuh, saudara lihat ini Ayub. Pasal 20 atau pasal 21, coba lihat. Yang maha kuasa itu apa? Sehingga kami harus beribadah kepadanya. Hah? For apa ibadah? For apa dengar-dengaran? For apa taat? Cari Tuhan. Oh cari Tuhan jangan tidak usah cari doi. Apa manfaatnya bagi kami kalau kami memohon kepadanya? Coba lihat ayat-ayat sebelumnya. Mulai dari ayat boleh ayat 12. Oh, kemarin saudara, ya. Kemarin nih pulang dari Jambore hari Jumat, ya. Kong ini anak-anak katanya sorasa pusing, belum makan. Oke, orang cari makanan. Tuh, waktu duduk di tempat makan itu lama sekali baru itu makanan jadi. Oh, sana Daniel sudah tahu. Lalu saudara duduk di dekat. Jadi saya duduk di sini, ada ibu-ibu muda duduk di sebelah sana. Orang datang dia sudah dari tadi dia duduk situ. Dia makan pelang-pelang, duduk sendiri. Dapat lihat di muka sih, muka bahagia. Duduk sendiri. Taliang, dia soklar makan. Kaget dia berdiri. Oh tak kira mau apa? Mau ambil asbak.
Ambil asbak tuh. Nah, sudah kan saya tahu tuh, ambil asbak, dia bukan mau baluda di asbak. Dia ambil asbak, taruh di muka dia tuh. Hah? Tadi mau baroko kote. Oh dia pasang tuh. Kang itu tahu ya, nyandak selalu kan kita lihat. Lama-lama so habis satu rokok saya tahu dah. Kaki dia so pakai tuh vape. Pas kok dia hirup, pas kita begini, jadi kan kita langsung balik ya. Dan pas kita begini, bayangkan ya cukup tuh rokok tadi. Tuh, yang apa dia? Kon tiba-tiba saudara keluarkan dari DP hidung. Tuh asap, masa tiba-tiba begini saudara? Di pikiran saya sama dengan naga. Iya, saya lihat kok bayangkan perempuan cantik, langsing tuh mukanya nggak usah pakai make up mau baking tirus, memang dia so tirus. Tuh, cantik begitu kan keluar asap dari hidung. Tiba-tiba saudara, naga sama dengan naga. Oh Tuhan. Kini bayangkan orang menganggap itu tidak apa-apa. Senang. Oh. Apa kok ini boleh? Semua boleh. Oh. Coba saudara, saya baca dulu. Saudara perhatikan, saudara baca lagi di rumah ya. Baca, kom berdoa. Baca pelang-pelang. Supaya saudara langsung mengerti. Masuk. Ya. Mengapa orang fasik tetap hidup menjadi tua? Jadi tua, bukan dia cepat mati. Bukankah dia fasik? Nyana hormat Tuhan. Nyana taat pada Tuhan. Harusnya dia cepat mati. Tuh orang kan suka begitu toh. Orang fasik cepat mati. Kenapa ini? Mengapa orang fasik tetap hidup? Malah orang benar sakit-sakitan. Kenapa ini tetap hidup? Jadi tua, panjang umurnya terus. Tuh. So mau lewat 100 masih panjang umurnya. Bikin genap barang 200. Mengapa orang fasik tetap hidup? Jadi tua, tuh pendeta so mati, dia belum mati-mati. Jadi tua bahkan menjadi bertambah-tambah kuat. Oh Tuhan. Bagaimana dia cara? Jadi tambah kuat, tetap hidup, umur panjang, jadi fasik. Apa tuh fasik? Tahu kebenaran tapi tidak mau menghidupinya. Itu tuh fasik. Ibadah, marni mau dengar-dengaran. Itu fasik. Daripada katuk jadi benar, sasa dikit Tuhan pukul. Lebih baik jadi fasik. Doa ulang tahun bagaimana? Make a wish. Make a wish. Tiup lilin, panjang umurnya, panjang umur. Pusing saudara. Keturunan mereka tetap bersama mereka. Anak cucu diperhatikan mereka. Tuh. Kok boro-boro dapat cucu. Tuh. Anak belum memiliki besar, so mati DP papa. So mati dia, orang paling rajin ibadah, paling takut akan Tuhan. Napa so mati? Dapat lihat Pak Yeni, kok dapat ingat. Oh Tuhan tolong. Rumah-rumah mereka aman, tak ada ketakutan. Pentung Allah tidak menimpa mereka. Dia so baking semua yang tidak benar. Sedang bapak yang diibadah ini mau. Tapi tidak pernah Tuhan pukul. Lembu jantan mereka memacek dan tidak gagal. Lembu betina beranak tidak keguguran. Lembu sapi bertambah-tambah.
Ayang, anjing semua pokoknya tambah semua. Dorang peternakan dong. Diberkati. Nah ini. Orang kan selalu begitu. Dorang masalahnya orang selalu konotasi diberkati itu harta makin bertambah-tambah itu diberkati. Coba sekarang ganti saudara. Ganti cara pikirmu, cara pandangmu tentang apa yang disebut berkat. Supaya saudaranya tidak salah. Yang tidak salah berpikir. Yang tidak salah berharap sesuatu kepada Tuhan. Kanak-kanak mereka dibiarkan keluar seperti kambing domba. Anak-anak mereka melompat-lompat. Bayangkan sesepe anak tuh hari itu. Ini hampir 4 tahun boro-boro melompat-lompat. Lebar diri dia nimbole. Melompat-lompat. Tuhan tuh pang mabo anak sana nih. Ganteng, lari-lari. Saya ingat dulu kan naik mikro. Lalu saya lihat saudara, tuh anak-anak kan pulang sekolah dorang, baku-baku dusu, deng rokok malah anak SMP sobat rokok. Naik di terus, dapat lihat dorang, kong waktu itu kan nih anak sementara sakit. Saya lihat dorang, Tuhan bayangkan reken, ini anak. Didoakan. Dan yang terjadi itu. Mana dang tuh Tuhan. Yang orang boro-boro. Ini semua suka siapa Tuhan dan ini yang terjadi. Saudara mau cari apa? Mau cari sanang. Sanang menurut konsep dunia. Salah besar saudara. Mereka bernyanyi-nyanyi dengan iringan rebana, kecapi, bersukaria menurut lagu seruling. Tadi dang sama nyanyi apa tadi? Apa tadi itu lagu? Apa? Jangan lupa hapus chattingannya. Ya, ayang utang, ayang utang. Dorang jago sekali dong manari. Jago sekali dong badens. Kong apa dang? Torang anak kasih ajar. Angkat tangan deh, angkat tangan. Terima kasih Pak Tuhan. Kong lumpuh. Bagaimana itu? Torang anak. Torang kasih ajar takut akan Tuhan. Semua yang dunia bayang saudara anak-anak. Dari kecil kami belikan dulu kan pakai CD itu. Itu CD kartun rohani saudara. Cuma itu yang orang punya. Itu satu hari ada 100 kali Mbak Uni. Ya. Saya tidak pernah sangka saudara kalau sekarang orang berbahasa Inggris. Betul-betul tidak pernah sangka. Veta bilang dia ada baca cerita dengan siapa begitu. Yang dorang bingung, anak tinggal orang mana anak Indonesia? Oh tinggal di Amerika. Dia bilang, tinggal di Amerika. Ya dia pergi belum pernah. Kok bisa anak baca cerita sama dia orang Amerika? Nah, coba saudara kan anak pernah tahu kalau mau jadi begini. Siapa tuh mau tahu tuh dia? Ya, saya masih ingat saudara dulu adik nonton film Daud kan, Set Me itu dong. Itu Send Me. Itu bahasa Inggris. Send Me. Siapa yang? Send Me. Begitu. Dia syukuran tunggu-tunggu. Kalau sampai situ orang tahu. Dia langsung Set Me. Set Me salah. Send Me maksudnya kan itu yang dia dengar. Siapa mau tahu sekarang dia berbahasa Inggris? Orang tidak pernah bukan begitu deh, nyanda. Dia kasih biar dia Mbak Uni. Maksudnya, siapa tuh mau tahu ini? Orang tidak pernah tahu saudara. Ya. Itu yang saya perkenalkan kepada anak-anak. Kong apa DP salah
semua di sini. Kong kiapa ini anak yang tahu apa-apa. Kong dia lumpuh. Coba. Lalu kalian apa? Ini anak-anak yang tantu DP orang tua. DP anak aja model begini, bagaimana DP orang tua? Kong kiapa yang dorang lari-lari. Mau make. Apa semua dorang boleh baking. Kong napa kasihan kita pe anak. Waktu itu kan saya tidak pernah berpikir kalau dia boleh berjalan. Nah ada waktu itu saya pikir dia ini akan terus lumpuh atau mati. Cuma itu yang terbayang kalau lihat dia waktu itu. Jangan ada bayangan lain. Kalau bukan dia terus lumpuh, semua mati dia. Nah itu pikiran. Itu yang terlihat soalnya. Kok DP salah di mana? Bukankah ini anak lahir justru dalam pelayanan yang saya pikir semua suka sepak Tuhan. Kong apa reken? Apa Tuhan bermaksud? Coba. Untung waktu itu saudara, orang abaikan semua pikiran-pikiran yang tidak benar itu. Kami persembahkan syukur setiap waktu. Terima kasih Tuhan untuk semua pengalaman yang Engkau izinkan. Dan tidak pernah sangka saudara, bayangkan. Orang kutek sementara ibadah, anak sobat jalang di pastori. Siapa tuh mau tahu? Siapa ada tumpang tangan? Yang tidak ada orang tumpang tangan. Kelar ibadah, sobat jalang adek. Oh Tuhan, tuh coba saudara. Padahal baru mau beli kursi roda. So buju-buju pada dia bagaimana kalau mama mau beli kursi roda? Malu mama adek ini mau. Coba saudara ya. Oh kasihan. Siapa tuh mau pisangka ini semua terjadi seperti itu. Dan sekali lagi saudara, banyak hal rohani yang saya tidak pernah arahkan. Dan tiba-tiba anak ini bilang, Tuhan saya sampai berpikir. Waktu saudara membiarkan Tuhan menjadi yang terutama dalam hidupmu. Saudara akan lihat hal-hal yang tidak pernah kau duga sebelumnya. Dan itu berkat yang luar biasa bagi saya. Yang tiba-tiba dia, Mama, adik mau berdoa tiap jam 3 sore. Maksudnya itu SD saudara. SD. Sudah itu tugas berapa dek? Kelas 5. Hah? Siapa dah bilang? Dengar khotbah minggu pagi seperti ini. Hah? Kelar ibadah dia bilang dia sudah janji pada Tuhan mau berdoa tiap jam 3. Dan betul saudara, itu dia mau bermain dimanapun orang sudah tahu. Kalau sebab bunyi DP kamar, DP pintu kamar artinya jam 3. Dia lari biar dari mana, dia mau bakuriki jangan sampai dia terlambat. Ya, dia sudah lari-lari kunci pintu kamar. Oh berarti jam 3, betul jam 3. Anak SD siapa dah suruh? Tiba-tiba, kenapa dia tidak pernah bermain PlayStation? Biasanya dia ramai sekali di kamar sebelah dia sendiri. Bermain sepak bola tuh sendiri. Pokoknya ribut sekali dia di sebelah. Kayak, saya tanya, Dek, mana tuh PS? So dibawa kolong koi mama. Maksudnya, iyo adek so taruh kong adek skop di bawah kolong koi. Kayak apa? Ndak, adek so ini mau bermain. Adek jo mau berdoa. Oh Tuhan, siapa dia dah suruh pada dia ini? Tiba-tiba dia sebeki. Itu anak SD. Kalau saudara pikir mudah untuk berrohani, kau salah. Kalau kau berpikir mudah untuk memiliki keinginan Tuhan, kau salah besar. Kadangkala banyak hal-hal yang tidak masuk akal saudara, Tuhan izinkan terjadi. Kenapa? Karena kau sebenarnya sedang digiring untuk datang kepada Tuhan, untuk menjadikan Dia yang pertama dan yang terutama. Yang terutama dan yang pertama. Oh Tuhan.
Sulit untuk membuat saudara yakin. Bayangkan Yesus mesti turun dari sorga jadi manusia. Untuk membuat kita sungguh-sungguh mengenal dia dengan benar. Yesus datang pada saat Israel sementara miskin-miskinnya. Dia tidak melakukan apapun. Seperti konsep pikir manusia Kristen masa kini. Kalau saudara mau paksa apa kita mau ikut semua orang mau? Oh enggak bisa, biar juga kita mati. Dia harus menjadi yang terutama. Yang pertama dalam hidup ini. Berarti dia harus menjadi yang terutama. Yang pertama di ibadah ini sampai kapanpun. Sampai orang betul-betul pergi dan pulang kepadanya. Kalau kau pikir melepaskan diri dari keinginan dunia gampang, aduh salah besar. Setan sementara menipumu. Kalau kau berpikir mendapatkan uang banyak, kau selesai, kau persoalanmu selesai, kau salah besar. Cuma satu yang kau perlu, Tuhan. Ya kan? Saya semakin diperkenalkan ya, tentang apa yang ada di hati Tuhan. Justru ketika kami mengalami berbagai persoalan yang orang bilang, masa begitu jalan Tuhan? Iya ngoni Tuhan kasih jalan sanang tuh, 4 orang jalan salib. Ngoni katu senang-senang kau dapat Tuhan. Kalau orang enggak. Itu yang Tuhan perkenalkan kepada saya. Mungkin gara-gara itu saya tidak memiliki pesan yang lain selain apa yang Tuhan izinkan kami alami bersamanya. Dan sekali lagi saya sangat bersyukur untuk pengalaman yang sepertinya digarisbawahi dalam hidup saya. Jangan berubah. Jangan pernah kecewa dan menolak dia. Karena apapun yang terjadi dalam hidupmu, dialah kebenaran, dialah kehidupan. Cuma dia jalan, ya. Jangan percaya kepada jalan yang sepertinya terbuka. Walau itu artinya kau akan meninggalkan Tuhan. Toh yang penting kan dapat doi. Oh Tuhan, stop berpikir seperti itu. Yang kau perlukan Tuhan. Bapa di sorga tahu kau perlu makan. Jangan jadikan makanan itu alasanmu untuk hidup. Tuhan itu loh makananmu.